Teman-teman, banyak permintaan dan pertanyaan bagaimana cara beli tiket secara online. Ini banyak banget, dan di video kali ini saya akan bikin panduan cara membeli tiket online atau booking tiket melalui aplikasi online. Banyak banget aplikasi, tapi kali ini saya akan coba sampaikan dengan cara aplikasi tiket.com. Bukan berarti saya di-endorse oleh tiket.com, namun ini saya rasa yang paling mudah untuk disampaikan ke teman-teman. Dan jika ada kendala menggunakan aplikasi ini, Anda bisa datang langsung di Bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta. Oke, jika ada pertanyaan nanti tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan ikutin terus video ini sampai tuntas. Oke teman-teman, sekarang saya akan pandu bagaimana cara membeli tiket online dengan memakai tiket.com. Terlebih dahulu kita masuk ke Play Store. Ini yang paling atas, ini ada tulisan Play Store. Kita klik Play Store. Kemudian kita mau pasang aplikasi tiket.com dulu. Kita ketik tiket. Nah, ini sudah ada tiket.com. Oke, ini ada tiket.com. Kita install, klik install. Kita tunggu sebentar. Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelian tiket secara online, kita pasang aplikasi tiket.com. Mohon maaf, saya tidak di-endorse oleh tiket.com. Namun karena ini banyak pertanyaan yang menanyakan perihal bagaimana cara beli tiket online bagi teman-teman yang sudah terbiasa dengan membeli tiket online, ya skip saja. Tapi bagi teman-teman yang belum pernah sama sekali membeli tiket secara online, bisa terus mengikuti panduan ini. Sekarang yang saya akan pandu, sekarang lagi nunggu pemasangan aplikasi tiket.com. Di gadget Anda atau di HP Anda sudah terpasang tiket.com, insya Allah ini akan membantu sekali perjalanan Anda kemanapun, kapanpun. Karena selain bisa pesan tiket pesawat, bisa pesan tiket kereta juga, bisa pesan hotel juga, bisa mobil sewa juga, dan lain-lain, semuanya ada di tiket.com. Jadi ketika Anda memasang aplikasi tiket.com ini, sekaligus memudahkan Anda bepergian. Sebentar, ini masih download untuk pasang aplikasi tiket.com. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita klik buka. Nah, kita masuk sekarang aplikasi tiket.com. Aktifkan GPS mau dulu. Yuk, kita aktifkan dulu. Yang paling depan di beranda ini ada pesawat, ada hotel, ada to-do, ada kereta api, ada sewa mobil, ada airport transfer. Airport transfer ini teman-teman, kalau pengen memakai jasa mobil rental, semacam travel, dan atau tidak jauh dari bandara di sekitar Jakarta, bisa memakai airport transfer. Kita akan klik pesawat. Nah teman-teman, coba, kan ada banyak sekali yang tanya, Kak, ada penerbangan Dubai ke Jakarta Februari tanggal berapa aja ya? Saya tes dulu. Saya ketik Dubai, oke. Dubai, Jakarta. Saya coba cek untuk tanggal 23 kita cari penerbangan. Oke. Nah, teman-teman, di tanggal 23 Februari dari Dubai ke Jakarta itu ada di jam 22 waktu setempat, waktu Dubai, dengan memakai Qatar Airways. Harga tiketnya 6 juta. Kemudian di jam 5 pagi Qatar Airways juga tiketnya 6 juta juga, sama. Emirates ini lebih mahal 200. Ini jam 4 juga 6 juta 300. Kemudian Qatar Airways yang malamnya 7 juta 600. Ini semuanya, ini transit. Yang 7 juta ini, kalau yang 6 juta 300 dan 6 juta ini adalah direct atau langsung. Ini teman-teman memudahkan sekali. Kemudian kita coba cek. Kemarin banyak pertanyaan Malaysia katanya, kata bosnya ditutup, bener apa enggak? Nah, saya cek Malaysia yang Kuala Lumpur tanggal 23 Februari. Kita coba cari penerbangan. Nah, ini ada ini. Mahal sekali. Malindo jam 5 sore dari Kuala Lumpur ke Bandara Soekarno-Hatta 1,8 juta. Kemudian Garuda siang jam 12.50 2 juta. Ini direct semuanya. Nah, ini
ada Singapore Airlines ini transit Singapura. Harga tiketnya 3 jutaan. Coba saya cek, teman-teman kemarin ada yang nanya dari Taiwan. Taiwan itu bandaranya Taipei ya. Oke, Taipei Jakarta. Kita cek di tanggal 23 ada penerbangan apa? Bentar, nggak ada. Kalau nggak ada saya ganti tanggal 22 Februari. Taipei Jakarta. Cuman ada satu teman-teman, Eva Airways jam 9 Taipei, ini direct ke Soekarno-Hatta. Harga tiketnya 7.500.000. Sekarang kita coba cek ya Jakarta Surabaya. Ini banyak pertanyaan, ada yang ke Surabaya, ada yang ke Makassar, ada yang ke Medan. Kita cek ke Surabaya saja ya. Jakarta Surabaya untuk tanggal 22 Februari, ini contoh saja. Kita cari penerbangan. Oh, ini banyak banget. Citylink mulai dari 472, kemudian Batik Air itu 458. Ini yang siang atau yang sore itu 471, yang pagi sama 471. Kita coba cari Garuda. Citylink yang jam 7 malam itu 472, lebih mahal 1000 doang. Kalau dari Terminal 3 mau ke Surabaya, teman-teman transit, saya sarankan memakai Citylink supaya tidak pindah terminal atau Garuda. Kalau Anda pakai Batik atau Lion itu pindah terminal ke Terminal 2. Ini Batik, Citylink semua yang banyak. Coba saya cari Garuda. Rata-rata di harga 400-an. Garuda Jakarta Surabaya. Nah, ini ada Garuda jam 4 sore 1,4. Ada jam 4 sore, ada jam setengah 2 siang. Ini direct semuanya langsung. Ada yang jam 6. Hampir semuanya sama, harga tiketnya 1,4. Oke, teman-teman, kita coba membeli ke Surabaya. Ini coba saja. Nanti akan saya nggak bisa teruskan panduannya karena harus masuk ke pembayaran. Kita coba misalnya Batik Air yang jam 12.50 tanggal 23 ke Surabaya. Oke, ini kita klik. Kita coba pesan. Nah, ini sudah, ini Jakarta Surabaya. Kita pastikan dulu untuk tanggal 22 Februari jam 12.50 ekonomi. Data pemesanan. Ini nama pemesan Fanani, kemudian titelnya Tuan, Nyonya, dan Nona. Saya klik Tuan. Kemudian nomor telepon 062 87733363282. Alamat email gmail.com. Oke, simpan. Sudah. Kemudian detail penumpang sama dengan pemesanan. Kewargaan Indonesia, simpan. Penting untuk perjalananmu ini tes COVID untuk ngecek, pelindungan ekstra asuransi COVID. Ada tambahan pembayaran 49.000 per penumpang jika Anda ikut kepesertaan COVID atau pelindungan penuh, asuransi bagasi, fasilitas keterlambatan dan lain-lain. Tidak usah, kita nggak usah ikut itu. Total harga 458.900. Lanjutkan ke pembayaran. Kita tunggu sebentar. Perlu waktu beberapa saat karena tiket.com harus terkoneksi dengan maskapai untuk memastikan tiketnya dimaksud tersedia. Ini tersedia teman-teman. Total pembayaran 466.400. Ini cara pembayarannya ya teman-teman ya. Bisa memakai ATM, bisa transfer, bisa pakai e-money dan lain-lain. Kita masuk ke cara transfer ATM mandiri. Oke, nah ini pada saat kita bayar, ini sudah ada kodenya. Kemudian kemana kita harus transfer, ini rekeningnya, ini bayar. Oke. Nah, kode yang belakang ini rupiah 465, harusnya 000, ini menjadi 987, ini ada kode. Kemudian nah ini sudah. Silakan transfer ke Mandiri nomor rekening 1170080089989 PT Global Ticket Network. Nah, kalau sudah, ini saya nggak bisa melanjutkan teman-teman karena belum bayar. Nah, kalau sudah nanti tinggal langsung kita lihat daftar pesanan. Jadi begitu kita bayar, kita klik yang kuning ini, akan berlanjut nanti ke kiriman tiket, kode booking dan lain-lain. Cukup mudah, simpel sekali. Silahkan Anda membeli tiket secara online di tiket.com seperti yang kita sudah bahas. Sekali lagi, saya tidak di-endorse oleh tiket.com. Merasa ini dibutuhkan oleh teman-teman sehingga saya harus membuat panduan cara membeli tiket online dengan memakai aplikasi tiket.com. Sampai di sini perjumpaan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini
saya masuk ke how to handling customer complaint. Pertama adalah knowledge saya berikan, skill and knowledge itu penting, tapi attitude behavior bagaimana success mindset ini juga itu 80% mempengaruhi keberhasilan kita. Ya, Bapak Ibu yakin percaya nanti setelah ikut ini, ya tanamkanlah energi yang positif. Ya kan saya sudah katakan bahwa energi itu 80% mempengaruhi keberhasilan kita. Ya, how to handling customer complaint. Sebenarnya untuk apa sih customer complaint? Yang pertama adalah satisfied. Nah, profit itu dari mana? Satu adalah mempertahankan customer yang lama. Betul ya? Kalau kita cari customer terus, secara terus-menerus, tapi customer yang lama kita tidak layani dengan baik. Untuk supaya bisa menjual lebih baik, ide kita harus ada benefit yang kita berikan kepada customer. Benefit itu adalah keuntungan dari segi biaya ataupun waktu. Dan satu customer itu setengah tahun. Ribet. Kalau sempat kita udah dapat dan kemudian kita tidak layani dengan baik, masalah, problem lagi. Untuk mendapatkan hatinya lagi, itu bisa butuh 1-2 tahun. Handling customer complaint tujuannya adalah untuk supaya hati customer menjadi nyaman. Betul ya Pak ya? Kemarin VAK masih ingat? Visual, Auditory, Kinesthetic. Apapun yang kita cerita, apapun yang kita tawarkan kepada customer, akhirnya adalah begitu customer berurusan dengan kita, setelah keluar dari kantor customer merasa happy, this is very good. Kalau customer merasa, wah kok begini pelayanannya ya. Walaupun pada saat ini mungkin kita yang the best, kita yang terbaik. Tapi Bapak Ibu ingat bahwa dunia ini sangat cepat sekali. Kalau kita tidak bisa mempersiapkan diri, customer ada pilihan yang lain, maka masalah atau problem akan kita hadapi. Kita harus memiliki cara paradigma bahwa kalau kita terima komplain itu as a feedback. Komplain itu adalah masukan sama kita semuanya. Kalau kita terima dan kita mau maju, kita akan memiliki jalan untuk maju ke depan. 80% itu adalah psikologi kita. 20% adalah mekanik. Artinya apa? Kita harus improve ya. Kalau Bapak Ibu tidak bisa improve, perusahaan harus improve. Jadi begini, kita seperti sebuah kereta api, ya, sebuah kereta api, perusahaan itu di gerbong utamanya akan tarik cepat gitu, dan di belakangnya adalah semua tim. Jadi kalau depan ini tarikannya lambat, kita nggak akan maju. So harus improve, harus berbenah diri, harus memberikan pelayanan terbaik, mempertahankan produk-produk baru, apalagi yang bisa diefisiensikan kepada customer. Nah, di belakangnya adalah kita semua, tim. Ya, kita satu kesatuan. Tapi kalau kita tim ada yang lambat, perusahaan nggak mungkin pertahankan juga, pasti akan lepas yang lambat ini. Karena kita nggak boleh nanti 1 atau 2 yang lambat itu akan mempengaruhi kecepatan kereta secara umum. Atau ada satu lintasan yang baru lagi. Nah, saya nggak tahu seperti itu, tapi biasanya akan seperti itu. So, mari kita improve secara terus-menerus. Jadi saya pelajari, orang yang berhasil itu apa sih gitu. Mereka memiliki sebenarnya 3 aja sih. 1, skill, knowledge, dan attitude, karakter yang bagus. Skill itu adalah apa? Skill itu adalah sesuatu yang kita alami, yang kita bisa, tapi sudah bisa dipraktekkan. Knowledge adalah ilmu pengetahuan. Knowledge terlalu banyak, ilmu pengetahuan terlalu banyak, kita baca, kita ikut seminar dan sebagainya. Tetapi kalau kita tidak praktekkan, zero juga. Kita nggak bisa. Seperti kita mau belajar sepeda harus memang mendayung, betul ya? Kalau kita belajar teori sepeda harus ini nanti kakinya harus tekan pedal ke depan dan diikuti kaki kiri dan sebagainya. Tapi kita belum pernah mendayung sepeda, omong kosong juga, zero. Artinya kita harus praktek. Dan attitude, sebenarnya attitude ini adalah 80%. Mau mendapatkan hasil yang banyak, ya mindset itu harus benar. Untuk apa saya berbuat banyak kalau bos saya yang dapat? Ini adalah pemikiran yang saya kira kurang tepat. Kenapa? Karena untuk dapat hasil uang yang banyak, itu selalu diimbangi dengan skill ya. Kalau mau dapat uang banyak, skillnya harus tinggi juga. Uang dapat 10, skillnya harus 10. Tapi kalau uang kita mau dapat 10, skill kita sekarang di posisi 5-6. Bapak Ibu hati-hati, teman-teman hati-hati. Berarti company overpaid kepada kita. Company overpaid kepada kita artinya apa? Pekerjaan kita akan mudah tergantikan, apalagi dengan mesin dan sebagainya. Ya, kalau skill kita seimbang, very good. Berarti apa yang kita berikan dengan apa yang kita terima sama. Nah, pertanyaannya banyak menanyakan saya seperti ini. Kalau skill saya tinggi, sekarang pendapatan saya rendah. Sabar. Kenapa? Waktunya pasti akan ada. Sekarang perusahaan yang ingin maju dan berkembang harus memiliki SDM yang berkualitas. Artinya perusahaan juga perlu menyusun sistem dan sebagainya yang lebih baik kepada timnya. Dia pasti akan memberikan perhatian khusus. Kalau perusahaan tidak memberikan perhatian khusus, maka perusahaan lain akan memperhatikan. Itu sangat tidak bagus. So, bagi kita adalah kalau skill sudah ada, Bapak Ibu senang nggak? Senang.
Kenapa? Kita tinggal tunggu aja apa yang kita bisa perbuat. Jangan pernah untuk batasi kemampuan kita untuk do the best yang terbaik. Kalau bisa melampaui, belajar 100 menerus. Company mintanya standar 10, kita kasih 11, 12. Supaya kita bisa naik terus. Upgrade tanpa pernah berhenti. Karena otak kita itu tidak seperti hard disk. Misalnya kalau kita keluar dari perusahaan, semua kan serah terima kan? Mobil, apapun, mana ada yang tinggal? Pen, laptop, semua harus diserah terima. Kecuali otak kita. Otak kita lah yang akan membentuk kita, membuat kita maju dan berkembang untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Ya, itu tips. Ada skill, attitude, dan knowledge itu yang selalu dipertimbangkan. Jadi, membuat customer menjadi satisfaction adalah sebenarnya hati. Bagaimana membuat customer menjadi happy. Customer happy, dia akan melakukan repeat order. Nah, kadang-kadang customer bukan happy, karena customer bisa kecewa karena pelayanan kita dan sebagainya. Yang bisa membuat customer happy adalah behaviornya, ya, feeling. Dan untuk merubah customer, kita harus rubah pikirannya. Untuk merubah sangat sulit. Supaya customer itu happy, saya ada dua. Supaya customer tidak komplain kita secara terus-menerus, ya tentunya ada pencegahan dong. Kalau kita terima komplain, baru rubah. Terima komplain, baru rubah, artinya kita memang orang yang reaktif. Sedangkan untuk maju, kita harus menjadi orang yang proaktif. Orang yang proaktif adalah sedia payung sebelum hujan. Jangan tunggu komplain dulu, baru atasi. Dia belum komplain ini. Emangnya gue pikirin, biarin aja. Nanti tukang komplain, oh ya gitu ya. Kita baru tangani. Kalau mindset kita masih seperti ini, kita one step behind, one step back. Satu langkah di belakang. Untuk mencegah customer komplain, sebenarnya kita harus ada preventif. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik sehingga komplain bisa less. Service excellence itu saya ada dua faktor untuk menghindari customer komplainnya. Dan ini menghindari customer complaint itu juga ada salah satu yang selalu saya sharing, ada praktisnya. Secara tidak langsung kita praktis akan mereduce complaint customer dan customer akan merasa happy. Persoalan apapun kalau kita komunikasi dengan bagus, I think everything will be okay. Semua bisa dibicarakan, semua bisa diselesaikan, semua bisa diberikan win-win solusi, ya.